Ya Allah, maafkanlah, ampunilah saya karena ibadah saya tidak seistiqomah doa saya. Dungo terus minta tok jaluk tok ibadah gak. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita itu meminta kepada Allah, maka didahulukan menyembah Allah. Ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Ya, jadi kita itu doanya akan diperkenankan. Pertama kalau kita minta kepada Allah. Yang kedua falyastajibuli, maka hendaknya mereka atau kita itu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi ini bersabda, ya gulamu, wahai anak kecil, wahai pemuda. Gulam ini belum balik. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi, u'allimuka kalimatin, aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadkah. Ya, perhatikanlah Allah, niscaya Allah akan memperhatikan kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, niscaya kamu akan mendapatinya di depanmu. Idza sa'alta, apabila kamu memohon, meminta, fas'alillaha, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, maka apabila kamu minta pertolongan, fasta'in billahi, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya suatu kaum atau umat, lawi jama'at, sekiranya mereka itu berkumpul, ala ayyang fa'uka bisyai'in, untuk memberi kemanfaatkan sesuatu untukmu, lam yang fa'uka, niscaya ia tidak dapat memberikan manfaat kepadamu, illa bisyai'in, kecuali sesuatu itu qad katabahullahu laka, sungguh telah ditetapkan Allah untukmu. Wa ini jatama'u, dan jika mereka berkumpul, ala ayyaduruka bisyai'in, untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu, lam yaduruka, tidak mungkin, tidak akan bisa memberikan mudarat kamu, illa bisyai'in, kecuali sesuatu itu qad katabahullahu alaika, sungguh Allah telah menetapkan sesuatu itu kepadamu. Rufi'atil aqlamu, penah telah diangkat, wa huffatis suhufu, dan lembaran-lembaran telah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahihun, dan ia mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Ini ada, sebenarnya ada lanjutannya di Tirmidzi, nanti kita baca nanti. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas
Ibnu Abbas itu adalah sepupu, karena Sayyid Abbas itu adalah paman Nabi. Nah, anaknya pamannya itu berarti apa? Sepupu atau misanan ya. Nah, Ibnu Abbas itu misanannya Nabi, cuma masih kecil, Pak. Makanya Ibnu Abbas suatu ketika di belakang Nabi diceblek ya. Jadi umpamanya gulam, gulam itu anak kecil ya. Umpamane nduk kene ngono awake lemu do ngrabi, iki gak gulam iki. Soale wis mimpi basah. Iya, mimpi basah tahu. Pas mimpi digoyang goyang banyu. Oh, duduk ya. Kayak mimpi terus digoyang ambek ibuke jadi mimpi basah. Enggak ya. Mimpi biasa ya. Oh, mimpi enak. Oh iya, ya. Lah, ini gulam ini masih anak kecil, ya. Lalu Rasul mengatakan, ya, Ibnu Abbas, kamu akan saya ajari beberapa kalimat. Apa? Ihfadillah yakfadka. Ya, jadi peliharalah, ya, perhatikan Allah, niscaya Allah akan memperhatikan kamu. Ya, jadi ini peliharalah boleh, perhatikan juga boleh. Ngapunten, saya pernah menulis begini, ya, dahulukan perintah Allah, niscaya Allah akan mendahulukan kepentingan kita. Jadi kalau kita mendahulukan perintah Allah, maka Allah akan mendahulukan kepentingan kita. Sopo wong sing gak duwe kepentingan, sopo wong sing gak duwe masalah, sopo wong sing gak punya kebutuhan, semuanya pasti butuh. Nah, kalau kita mendahulukan perintah Allah, maka Allah akan mendahulukan kepentingan, kebutuhan kita. Ya, makanya saya itu pernah juga nulis, ya Allah, maafkanlah, ampunilah saya karena doa saya, karena ibadah saya tidak seistiqomah doa saya. Jadi ibadah tidak seistiqomah doanya, dungo terus, minta tok, jaluk tok, ibadah gak. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita itu meminta kepada Allah, maka didahulukan menyembah Allah. Ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Ya, jadi kita itu doanya akan diperkenankan. Pertama, kalau kita minta kepada Allah. Yang kedua, falyastajibuli, maka hendaknya mereka atau kita itu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Nah, itu baru diterima doanya. Jaluk tapi gak tahu ibadah. Jadi perhatikanlah, peliharalah Allah, niscaya ya kita akan diperhatikan oleh Allah. Kadang sholat wae gak khusyuk, weling ae. Apa mana sing duwe bojo, eling ndelek pacar. Sing wis duwe bojo, bojone di Jakarta, eling bojone wae. Ya, gak iso konsentrasi. Ya, jadi upayakan kita mendahulukan perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Lalu peliharalah Allah, niscaya Allah akan kita temui di hadapan kita. Artinya apa? Kalau sesuatu itu di dekat kita, contoh Pak, yang namanya Pak Prabowo, itu kan ada pengawalnya. Pengawalnya itu nggak jauh dari dirinya, nggak mungkin Pak Prabowo di sini lalu pengawalnya jauh 1 kilo di sana, enggak, dekat. Ya, maka lebih aman.
Nah, kalau Allah itu di hadapan kita, dekat dengan kita, maka kita minta apapun lebih cepat. Apakah Allah itu bisa jauh? Bisa, karena kita tidak mendekat. Ya, jadi Allah nggak ngereken, itu jauh, Pak. Ya, jadi Allah dekat dengan kita, maka Allah lebih cepat memberikan sesuatu kepada kita. Jagalah, peliharalah, perhatikan agama Allah. Ya, perintah-perintah Allah. Niscaya Allah ada di hadapan kita. Allah dekat dengan kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, kita itu aman. Ya, karena apa? Yang jaga itu bukan satpam, bukan brimob, ya, bukan pampapes, ya, bukan itu, tapi Allah yang menjaga kita. Lalu idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu berdoa mintalah hanya kepada Allah. Bukan begini, Pak, yang kadang-kadang kita salah pengertian. Waktu kita tenggelam, ya, terus di situ ada orang. Ini hadis harus minta kepada Allah. Tolong, enggak tolong, ya Allah, tolongilah saya ya Allah, begitu. Ya, tidak minta tolong kepada orang yang di dekat ini. Artinya apa? Kita minta tolong kepada orang yang dekat di sini, sama saja kita minta tolong kepada Allah. Bukan berarti langsung minta tolong kepada Allah. Ya, jadi kita harus sesuai dengan kebiasaan lah. Lalu apabila kita minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ya, tadi semacam itu. Ketahuilah, kata Rasulullah, seandainya masjid ini, bahkan satu desa, bahkan se-Indonesia, sedunia, orang itu kalau mau memberikan manfaat kepada kita tidak akan bisa, kecuali kalau itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Demikian pula seluruh dunia, orang ini mau mencelakakan kita tidak akan bisa kalau itu tidak ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi oleh karena itu gak usah bingung, gak usah takut-takut, Pak, ya, kepada makhluk. Makhluk itu tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan. Ya, kalau Allah sudah menentukan ini jadi, ya pasti jadi. Ya, gak usah direkayasa. Ya, kalau orang ini umpamanya celaka, menurut Allah sudah ditentukan, kita tolong bagaimanapun tetap celaka. Jadi kita nggak usah takut dengan apa yang ada di dunia ini, utamanya dengan makhluk, ya. Tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten, takut kepada Allah itu bukan seperti takut kepada singa, Pak, takut kepada ular, takut kepada hantu. Ngapunten, kalau kita takut kepada singa, kita mendekat atau menjauh? Menjauh, karena kita takut kepada singa, takut kepada ular, takut kepada hantu, kita lari. Nah, takut kepada Allah itu bukan larinya begitu. Ya, jadi takut kepada itu karena kita cinta. Cinta engko takut nek awak dhewe iki diadab, takut nggak dicintai, itu takut. Contoh-contoh, ya. Jadi ono wong wedok nanggone ndiado kono ya, Jakarta, ya. Nah, kan podo senenge, Pak, ya, podo senenge, gak mulai suwe ono 3 wulan mulai. Sing jenenge Pak Budi itu lho, ngomong itu takut salah, ya, takut engko nek salah omong melayu iki lan
takut karena cinta. Bukan takut karena ya tadi itu koyo singa tadi melayu tadi ya, wah engko nang salah aku, engko nang salah. Takutnya begitu. Saya takut kepada Allah, engko nang aku iki tidak bisa memenuhi perintah Allah. Takutnya semacam itu. Itu takut kepada Allah, ya. Lalu karena apa? Karena di lauh mahfud atau kolam pena ini sudah diangkat, lembaran sudah kering. Artinya apa? Sudah tidak ditulis lagi, kecuali Allah menghendaki, ya. Jadi yamhullahu wa may yasha wa yathbit wa indahu umul kitab. Allah berhak menetapkan, Allah berhak menghapus, dan di sisi Allah ada lauh mahfud. Jadi ini adalah takdir, ya. Takdir itu ada dua, takdir mubrom dan takdir mu'allak. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah, ya. Mati, lahir, jodoh itu tidak bisa diubah. Kalau takdir mu'allak itu bisa diubah, ditulis di lauh mahfud itu bisa diubah, ya. Jadi mu'allak itu masih tergantung. Contoh, ya, Pak Budi besok pagi akan kedatangan cewek dari Jakarta, soalnya wis nilpun. Nah, ini ditulis di lauh mahfud, ya. Ini kan Jumat, Sabtu pagi istri Pak Budi yang di Jakarta pulang, ditulis, Pak, ya. Nah, terus Pak Budi ngapunten gak mengendaki bojone mulih, ya, soale ono sing liya. Waduh, niki bojoku mulih, repot ini. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya jangan pulang dulu, ya Allah. Dongane jitimo, gak sido mulih, ya. Umpamane numpak kereta api iku mogok balik ono, itu dihapus, Pak. Jadi takdir itu bisa dihapus, diganti karena doa, ya. Jadi takdir mu'allak itu karena doa. Azam, umpamanya besok pagi sakit panu, langsung besok pagi donga, ya Allah muga-muga saya sehat ya Allah. Nah, diterima dungane, sehat gak sakit panu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah untuk bangunan di belakang, mudah-mudahan cepat selesai, bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna lisala fi khusyin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.